Kita semua tahu air bersih itu vital, nggak bisa ditawar. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita tahu kalau perusahaan air minum di daerah kita itu kerjanya bener? Siapa coba yang mestinya nagih pertanggungjawaban mereka? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya pemerintah Indonesia itu ibaratnya ya, ngasih rapor buat perusahaan-perusahaan air minum milik daerah atau yang biasa kita sebut BUMDAM. Ini dia agenda kita. Pertama, kita pahami dulu konsep rapor untuk air itu apa. Terus, kita selami 5 area utama yang jadi bahan penilaian. Habis itu, kita lihat apa aja sih yang diukur, gimana data-data itu diolah jadi nilai, dan yang paling penting di akhir, kita bakal bahas kenapa semua ini krusial banget buat kita. Yuk kita masuk ke bagian pertama, rapor untuk air. Jadi pertanyaannya simpel aja, gimana caranya kita bisa bilang secara objektif kalau sebuah perusahaan air itu kinerjanya bagus atau ya gitu deh. Nah, yang jadi subjek utama kita ini namanya BUMDAM, kepanjangannya Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Gampangnya, ini tuh nama resminya PDAM yang mungkin lebih akrab di telinga Anda. Merekalah yang tanggung jawab soal air yang ngalir di rumah kita. Dan ternyata, ada sistemnya loh. Pemerintah pusat kita itu punya aturan main yang resmi buat nilai kinerja mereka. Jadi ini bukan soal perasaan atau kira-kira, tapi benar-benar evaluasi yang terstruktur. Persis kayak rapor anak sekolah. Terus gimana pemeriksaan kesehatan ini dilakukan? Ternyata penilaiannya itu nggak cuma lihat satu hal doang, tapi benar-benar cek kesehatan secara total. Nah, penilaiannya itu dibagi jadi 5 aspek utama. Ada keuangan, pelayanan, operasional, sumber daya manusia, dan tata kelola. Jadi, BUMDM yang sehat itu harus bagus di semua area ini. Nggak bisa cuma jago di satu atau dua bidang aja. Keseimbangan inilah kuncinya. Oke, 5 aspek tadi kan gambaran besarnya ya. Sekarang yuk kita intip lebih dalam apa aja sih yang sebetulnya diukur dari masing-masing aspek itu. Wah, ini cakupannya luas banget. Di satu sisi, ada kesehatan keuangannya. Perusahaan ini untung nggak? Bisa bayar utang-utangnya apa nggak? Terus di sisi lain, yang penting banget buat kita sebagai konsumen, ada kualitas pelayanan. Seberapa puas pelanggan? Kalau ada keluhan, cepat nggak ditanganinnya? Dua-duanya diukur serius. Dan ini nih, bagian yang paling kita rasain langsung setiap hari. Penilaiannya itu juga ngukur hal-hal mendasar kayak kontinuitas layanan. Airnya ngalir 24 jam nonstop atau cuma beberapa jam aja. Bahkan tekanan air di keran rumah kita pun ikut dihitung loh sebagai indikator. Ada juga istilah teknis yang penting banget, namanya air tak berrekening atau ATR. Gampangnya gini, ini adalah air yang hilang. Air yang udah susah payah diproduksi, malah hilang di jalan. Entah karena pipa bocor atau ada yang nyolong sebelum sampai ke meteran rumah kita. Makin kecil angka ATR-nya, artinya perusahaannya makin efisien. Eits, dan ternyata nggak cuma itu aja. Penilaiannya tuh sampai ke dalam-dalamnya. Mereka juga lihat efisiensi pegawainya, stafnya pada punya sertifikasi nggak, perusahaannya punya rencana bisnis yang jelas atau nggak, sampai ke penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Benar-benar evaluasi 360 derajat. Oke, kita udah tahu nih apa aja yang diukur. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua data dan angka-angka tadi diolah sampai akhirnya keluar satu nilai? Prosesnya sendiri benar-benar terstruktur biar objektif. Jadi BUMDAM itu nggak cuma asal setor data, tapi ada tahap validasi yang penting banget buat mastiin angka-angkanya itu akurat. Ini dirancang supaya laporannya nggak bisa dipoles-poles. Dan inilah hasilnya. Tiap-tiap indikator tadi punya skor dan bobotnya sendiri. Semuanya lalu digabungin jadi satu skor akhir. Dari skor inilah status BUMDM ditentukan. Apakah masuk kategori sehat, kurang sehat, atau sakit. Jelas banget kan? Nah, di bagian terakhir ini, yang paling penting, kenapa sih pedoman penilaian ini jadi kunci? Percaya deh, ini bukan sekedar tumpukan dokumen birokrasi biasa. Sesuai kutipan dari dokumennya sendiri, pedoman ini dibuat untuk jadi pegangan bagi semua pemangku kepentingan. Siapa aja tuh? Ya pemerintah sebagai pemilik, BUMDM itu sendiri, dan yang gak kalah pentingnya, ya kita semua, masyarakat sebagai pelanggannya. Jadi, dengan adanya rapor yang standar ini, kita akhirnya punya patokan yang jelas. Perusahaan jadi tahu di mana letak kelemahannya dan apa yang mesti diperbaiki. Buat kita dan juga pemerintah daerah, ini jadi alat yang ampuh buat menuntut pertanggungjawaban. Nggak ada lagi ruang buat alasan.
Jadi, setelah kita tahu gimana seharusnya perusahaan air minum itu dinilai, dari keuangannya sampai tekanan air di keran Anda, sekarang giliran Anda. Coba deh renungkan sejenak, kalau Anda yang pegang rapornya, kira-kira nilai berapa yang bakal Anda kasih buat layanan air di tempat tinggal Anda sekarang?